It's all covered in today's China Truths. Perekonomian China merosot ke dalam depresi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan sektor properti yang dulunya sangat maju kini runtuh. Data resmi bulan Juli menunjukkan harga rumah anjlok di setiap tingkatan kota. Penurunan ini telah menghancurkan keyakinan lama bahwa harga properti di China hanya bisa naik. Para ekonom, Su Qinggang dan Chong Xiaolong, memperingatkan bahwa pasar properti berada di ambang kehancuran total, mengancam untuk menyeret seluruh perekonomian ke dalam kemerosotan ala depresi besar. Di kota-kota besar, harga sudah anjlok hingga 70% dari puncaknya dan bisa tenggelam hingga hanya 30%. Investor Taiwan secara belak-belakan diperingatkan, jual sekarang atau kehilangan segalanya. Akar dari kehancuran ini sudah jelas, pasokan berlebih, permintaan yang runtuh, dan jutaan apartemen kosong yang bisa terbengkalai hingga tahun 2050. Goldman Sachs melaporkan bahwa harga telah jatuh lebih dari 20% dalam 4 tahun dan akan terus menurun. Permintaan properti telah anjlok 75% dibandingkan 8 tahun lalu. Penjualan properti bekas membeku, suku bunga bank tidak efektif, dan keluarga-keluarga mengalami gagal bayar hipotek seiring dengan kekayaan rumah tangga yang menguap. Keajaiban properti China telah berubah menjadi mimpi buruk, menarik seluruh perekonomian ke dalam kejatuhan bebas. Hari ini, kita datang ke Qingdao untuk menyaksikan keadaan putus asa dari properti dan ekonominya. Qingdao, yang dulunya dirayakan sebagai surga di tepi laut, kini tenggelam dalam jurang keheningan dan keputusasaan. Kota yang dulunya makmur dengan energi kini runtuh di bawah beban mimpi properti yang sekarat. Jalan-jalan komersial yang ramai kini terbengkalai, keluarga-keluarga yang terbebani hipotek hancur karena gagal bayar, dan harga properti yang anjlok telah menghapus tidak hanya kekayaan tetapi juga martabat. Penduduk Qingdao hancur, harapan mereka padam. Sebuah video viral dari seorang blogger insider menangkap kemerosotan yang mengerikan. Deretan gedung pencakar langit tak berujung dengan toko-toko yang tutup, gerbang besi yang digulung ke bawah, dan papan iklan berdebu yang berdiri sebagai monumen mengerikan bagi ekonomi yang mati. Agen properti, yang dulunya dipenuhi dengan pembeli yang bersemangat, sebagian besar telah menghilang, hanya menyisakan spanduk-spanduk robek yang melambai-lambai tertiup angin seperti batu nisan. Kota ini mati lemas dalam kekosongan. Di distrik bisnis Qingdao, keheningan berkuasa di mana dulu kerumunan orang membanjir. Di seluruh jalan, hanya 2 dari 10 toko yang masih bertahan hidup, staf mereka menatap kosong ke ponsel. Restoran berjuang untuk melayani segelintir pelanggan, pemiliknya membawa piring dengan mata kosong. Bahkan pasar makanan laut kota yang terkenal, yang dulunya hidup dengan teriakan dan tawar-menawar, telah layu. Kepiting dan abalon duduk tidak terjual selama berhari-hari saat para pedagang terpuruk dalam keputusasaan, berbisik, tidak ada lagi uang di Qingdao. Namun di malam hari, kejatuhan Qingdao menjadi yang paling menghantui. Lampu neon yang dulunya menerangi langit kini berkedip-kedip padam, hanya menyisakan kilau-kilau yang tersebar di kegelapan. Mal-mal yang dulunya ramai dengan suara kini menjadi cangkang kosong. Setengah dari toko-toko telah hilang. Banyak lantai yang benar-benar ditinggalkan. Menara-menara perkantoran yang luas berdiri seperti nisan. Lift mereka terbuka ke kekosongan. Bisnis-bisnis kecil lenyap. Investor hancur. Dan para pemuda melarikan diri dari kota, hanya menyisakan keheningan. Kemarahan warga memuncak. Mereka merasa tertipu oleh mitos properti. Blogger Insider Sarer mengungkapkan kenyataan brutal. Rumah-rumah yang dulunya dijual sebagai investasi emas 5 tahun lalu kini menjadi jebakan finansial. Properti yang dulunya bernilai 5 juta yuan kini bertahan di pasar dengan harga hanya sedikit di atas 1 juta tanpa pembeli selama bertahun-tahun. Keluarga-keluarga yang mengorbankan segalanya untuk hipotek kini menganggur, kaya akan properti tetapi miskin uang tunai, tidak dapat membayar pinjaman, atau melarikan diri dari mimpi buruk mereka. Seorang pemilik properti mengaku dia membayar 1,5 juta yuan untuk apartemennya di Hangda pada tahun 2020 hanya untuk kehilangan hampir setengah juta dalam beberapa tahun. Pemilik lain mengatakan kepadanya bahwa dia akan beruntung jika bisa menjualnya seharga 1 juta. Dengan marah dan hancur, dia menyatakan penyesalannya. Seorang warga lain memperingatkan bahwa jika harga properti
properti terus anjlok, keluarga-keluarga yang tak terhitung jumlahnya akan hancur. Qingdao sudah memiliki lebih dari 170.000 daftar properti bekas, termasuk yang tertinggi di China. Dulu, 3 pepatah membentuk obsesi China terhadap properti. Sebuah rumah membuat sebuah rumah. Tanpa rumah, tidak ada pernikahan. Tanpa rumah, anak-anakmu tidak bisa pergi ke sekolah. Seorang warga wanita dengan pahit mengakui pepatah-pepatah ini memaksa jutaan orang untuk membeli dengan biaya berapapun. Tapi sekarang dia menyebutnya kebohongan, bertanya dengan putus asa, pepatah mana yang menjebakmu untuk membeli rumah? Seorang agen properti yang menyaksikan para pemilik properti menangis di kantornya mengakui dia merasa hancur karena rasa sakit mereka ada di mana-mana. Pasar properti runtuh di depan matanya. Kami telah melihat banyak rumah akhir-akhir ini dan setiap minggu harga turun jutaan, kata seorang agen. Bahkan rumah yang sepenuhnya dilengkapi dilempar dengan setengah harga. Di Qingdao, setidaknya seperempat rumah tangga berada di ambang kebangkrutan, tenggelam dalam utang yang jauh melebihi aset mereka. Penyitaan membanjiri kota, tetapi pengadilan bahkan tidak bisa mengimbangi kasus-kasus tersebut. Gagal bayar hipotek menyebar seperti api, dan bagi banyak orang, bahkan menjual rumah mereka tidak akan cukup untuk melunasi bank. Seorang agen lain mengingat adegan yang memilukan, seorang pemilik properti ambruk dalam air mata di toko. Dia membeli seharga 13.000 yuan per unit dengan uang muka 400.000 yuan, dan telah membayar kembali ratusan ribu pinjaman. Namun hari ini, propertinya hanya bernilai 500.000 yuan sementara dia masih berutang 690.000 yuan kepada bank. Jika dia menjual, dia harus entah bagaimana menemukan 150.000 yuan lagi hanya untuk lepas dari masalah ini. Sang agen menghela napas, ini bukan lagi hal yang langka. Ini adalah hal yang normal. Siapapun yang membeli setelah 2019 dengan kredit entah bangkrut atau berada di ambang. Dengan harga yang terus-menerus turun, seolah-olah pintunya dilas tertutup. Semakin dalam kehancurannya, semakin besar lubangnya. Satu rumah bisa menghancurkan masa depan seluruh keluarga dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Satu-satunya nasihatnya, jual apa yang bisa Anda jual selagi masih bisa. Blogger Qingdao Legend Chats About Houses yang telah bekerja di properti selama 16 tahun membenarkan mimpi buruk itu. 2 tahun lalu, gedung bertingkat tinggi 100 meter di Cabai akan terjual 2 juta yuan. Hari ini, rumah yang sama hanya laku setengahnya. Dan bahkan dengan harga terendah, banyak apartemen tetap tidak tersentuh, membusuk di daftar. Tidak ada lagi harga terendah, katanya, hanya lebih rendah dan lebih rendah. Dia memperingatkan kejatuhan bebas ini mungkin berlanjut hingga akhir tahun. Lasan, distrik pesisir Qingdao yang paling didambakan, menceritakan kisah yang sama dalam detail brutal. Villa-villa yang dulunya terjual 100 juta yuan, kini memohon pembeli dengan harga 40 juta, bahkan 20 juta, dan tetap tidak ada yang menginginkannya. Pasar dipaksa untuk memangkas harga hanya untuk bertahan hidup. Namun pembeli menunggu, yakin bahwa penurunan ini masih jauh dari selesai. Blogger Insider Sarer melukiskan gambaran yang paling mengerikan. Kekayaan yang dulunya dibangun di atas properti telah berubah menjadi kuburan kekayaan. Rumah-rumah yang terjual seharga 5 juta kini ditawarkan seharga 3, lalu 2, lalu hanya sedikit di atas 1 juta. Namun tidak ada yang datang. Hipotek menggantung seperti tali gantungan di leher keluarga. Orang tua tidak bisa membayar uang sekolah anak-anak mereka. Rumah-rumah yang terdaftar selama setahun tidak menarik satu pun pertanyaan. Pemilik yang putus asa meninggalkan pesan di WeChat. Dijual dengan harga terendah. Ada yang mau, tapi satu-satunya jawaban adalah keheningan. Kehancuran ini telah mencuri tidak hanya uang, tetapi juga martabat. Satu pasangan mengeluh, rumah kami seperti kertas bekas. Kami tidak bisa menjualnya. Kami tidak bisa melarikan diri darinya. Tapi setiap bulan, bank mencekik kami untuk hidup. Selama bertahun-tahun, keluarga percaya membeli rumah akan mengubah nasib mereka. Sebaliknya, itu menghancurkan mereka. Sekarang, setiap jalan di Qingdao bergema dengan keputusasaan. Angin malam bertiup melalui kota yang hampa, tetapi tidak ada yang bisa mengusir rasa dingin itu. Kehancuran total rakyat Qingdao. Yang lebih menakutkan, orang dalam mengatakan depresi Qingdao jauh melampaui pasar properti. Gelombang penutupan bisnis dan PHK telah membekukan pasar kerja. Pengangguran melonjak dan desahan bergema di jalanan. Banyak yang telah mencari selama berbulan-bulan tanpa hasil. Anak muda berbaris di gerbang pabrik hanya untuk menemukan upah per jam hanya 11 atau 12 yuan. Hampir tidak 3.000 yuan sebulan. Pekerja kera putih tidak lebih baik. Pekerjaan kantor yang dulunya bergengsi telah hilang, dan banyak yang sekarang dipaksa untuk bekerja sebagai pengantar makanan atau kurir. Tetapi bahkan pekerjaan ini terlalu padat dengan sepeda motor yang berbaris dalam barisan tak berujung menunggu pesanan. Seperti yang dikatakan seseorang dengan senyum pahit, sekarang ada lebih banyak orang yang mengantar makanan daripada yang memesannya. Tanda paling jelas dari runtuhnya sebuah kota adalah kehancuran rakyatnya. Semakin banyak penduduk Qingdao yang melarikan diri, mengirim anak-anak mereka kembali ke kampung halaman mereka, meninggalkan
apartemen mereka, dan pergi untuk bekerja di tempat lain. Subway yang dulunya ramai sekarang hampir kosong, dan halte bus yang dulu penuh sesak kini sepi. Kota pesisir Qingdao ini ditelan selangkah demi selangkah oleh angin dingin kenyataan. Dari kemakmuran menjadi keheningan. Mencari pekerjaan tahun ini terasa kurang seperti mencari pekerjaan dan lebih seperti selamat dari bencana regional. Sudah lebih dari sebulan sejak kota mem-PHK saya dan rekan-rekan saya masih terjebak. Hampir tidak ada wawancara, tidak ada peluang nyata. Saya lulusan tahun 2024 dan hanya dalam setengah tahun saya sudah berganti pekerjaan 11 kali. 5 kali tahun ini saja. 4 diantaranya bahkan bukan pilihan saya. Perusahaan-perusahaan entah pindah atau runtuh dalam semalam. Semua orang terus mengatakan ekonomi sedang buruk, tetapi tidak ada yang memperingatkan saya bahwa itu sangat busuk. Apakah ada orang lain yang merasa putus asa ini? Pekerjaan menghilang, pengangguran meledak, dan alih-alih pemulihan, perusahaan-perusahaan memulai gelombang PHK baru. Modal asing melarikan diri, efisiensi runtuh, dan kita dibiarkan berjuang untuk bertahan hidup. Orang-orang biasa tenggelam dalam kesengsaraan. Namun, kita bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan simpati. Mereka yang berani berbicara untuk kita telah dibungkam. Perusahaan barat telah diusir. Pabrik-pabrik dipenuhi dengan mesin-mesin yang menganggur. Dulu bernilai jutaan, sekarang mengumpulkan debu, sebentar lagi akan menjadi besi tua. Mengapa membangun begitu banyak alat canggih jika tidak ada yang mampu menggunakannya? Untuk mendapatkan 4.000 hingga 5.000 yuan di sebuah pabrik, Anda dipaksa bekerja 12 jam, 2 shift sehari. Dan yang terburuk dari semua, orang-orang benar-benar menerimanya. Selesai, benar-benar selesai. Situs konstruksi tutup dalam semalam. Proyek-proyek raksasa berdiri membeku dalam keheningan. Tadi malam di Wuhan, para pekerja tiba-tiba diberitahu, hentikan semuanya besok. Bahkan hotel bintang 5 dan restoran terkenal mulai gulung tikar. Beberapa pabrik membayar hanya 3.000 yuan sebulan. Apa gunanya bekerja keras untuk itu? Jika ini terus berlanjut, universitas-universitas mungkin sebaiknya hanya menawarkan 4 jurusan. Tukang antar makanan, live streamer, layanan pelanggan, dan persiapan ujian. Hanya itu yang tersisa di masa depan. Berjalanlah di Gefang Road di distrik Yanu, Sani, dan Anda akan melihat papan tak berujung untuk disewa. Deretan rumah kosong, tidak ada penyewa yang terlihat. Bisnis mati lemas. Di lift, dari 5 orang, 4 mengenakan seragam pengantar. Bahkan di kereta, harga kotak makan siang telah kembali ke harga 30 tahun lalu. 10 yuan untuk nasi, daging, sayuran, bahkan telur. Makanan 10 yuan di kereta. Siapa yang akan percaya? Hari ini, sebuah salon kecantikan di lingkungan saya tutup untuk selamanya. Semuanya di dalam dilucuti. Menjalankan salon sekarang bukan lagi tentang kerja keras. Ini tentang melihat usahamu larut menjadi ketiadaan. Tidak peduli seberapa banyak Anda berjuang, Anda tidak bisa menghasilkan uang. Ini bukan kemerosotan. Ini terasa seperti akhir. Di kabupaten kami, setiap jalan dipenuhi dengan papan untuk dialihkan, supermarket, toko pakaian, toko-toko dari setiap jenis. Tahun ini, pasar retail tidak hanya suram, ini benar-benar hancur. Dalam semalam, jalanan menjadi sunyi. Toko-toko lenyap satu demi satu seolah-olah seluruh pasar runtuh dalam satu napas. Bisakah Anda tidur di malam hari? Karena saya tidak bisa, tidak ada pelanggan, namun saya masih harus membesarkan anak, membayar pinjaman, dan membayar sewa. Setiap napas membutuhkan uang, tetapi menghasilkan uang menjadi tidak mungkin. Jika tidak ada yang menghasilkan, lalu siapa yang mengambil semuanya? Pada tahun 2025, ekonomi China komunis telah membusuk hingga ke intinya. Industri-industri runtuh, pengangguran ada di mana-mana dan kesengsaraan telah menjadi soundtrack nasional. Pabrik-pabrik tutup, toko-toko tutup, modal asing melarikan diri, dan skema jaminan sosial yang dipaksakan hanya memeras rakyat lebih keras. Kemarahan publik memuncak. Apa yang disebut keajaiban China telah terungkap sebagai tidak lebih dari puluhan tahun waktu pinjaman yang dibangun di atas modal barat, investasi Taiwan dan Hong Kong, dan kerja keras tanpa henti dari orang-orang China biasa. Garis hidup itu kini telah terputus. Rezim ini terhuyung-huyung menuju kehancuran. Di dasar masyarakat, orang-orang biasa terengah-engah untuk bernapas. Mereka tidak mampu membayar tagihan medis, tidak mampu membayar pemakaman, tidak mampu membeli rumah, tidak mampu menikah, tidak mampu membesarkan anak. Guru-guru tidak dibayar, dana perumahan telah berhenti, dan bahkan pegawai negeri kehilangan gaji. Seluruh sistem telah kehabisan uang. Kenyataan paling menusuk ketika Anda kehilangan pekerjaan atau melihat penghasilan Anda dipangkas. Tiba-tiba Anda menyadari semua janji pemerintah, jaminan sosial, pensiun, membesarkan anak untuk mendukung Anda di usia tua hanyalah ilusi.
Setelah bertahun-tahun belajar, setelah gelar universitas, Anda ditinggalkan tanpa apa-apa. Beberapa pekerjaan membayar sangat sedikit sehingga Anda lebih baik menggembala domba di pedesaan. Bahkan lulusan elit tidak luput. Seorang teman dengan gelar master bergabung dengan perusahaan milik negara di Yunan. Gaji pertamanya 3.500 yuan. Gaji saya sendiri hanya sedikit di atas 3.000 yuan setelah 7 tahun di Universitas 211.